Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-25. Saya akan membaca ayat firman Tuhan beberapa ayat. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36. Namun saya membaca beberapa ayat saja. 31 saya akan membaca sampai ayat yang ke-36. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Saya ulangi lagi. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan melemparkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita malam hari ini, melayani Sang Raja. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melayani sesungguhnya adalah melayani Sang Raja. Memang kita melayani sesama kita yang tampak dan yang ada di sekitar kita. Tetapi sesungguhnya kita melayani Sang Raja itu, bukan melayani yang lain. Karena itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersungguh-sungguh dalam melayani pekerjaan Tuhan itu. Karena kita bukan melayani siapa-siapa, tetapi kita melayani Sang Raja itu. Sebab firman Tuhan berkata, apabila Anak Manusia kelak nanti datang dengan segala kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan mengumpulkan semua bangsa di muka bumi ini tanpa kecuali. Alkitab berkata bahwa semua malaikat, Alkitab tidak berkata malaikat-malaikat, tidak. Tapi firman Tuhan berkata, semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Kalau saya mau tanya, berapakah jumlah malaikat? Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, malaikat itu adalah berlaksa-laksa, bahkan beribu-ribu laksa. Itulah malaikat. Dan firman Tuhan berkata, waktu kedatangan Tuhan Yesus kelak nanti, malaikat itu akan bersama-sama dengan Sang Raja di awan-awan. Bapak Ibu bisa bayangkan, berlaksa-laksa. Ia akan memenuhi bumi ini untuk mengangkat orang-orang percaya kepadanya. Sungguh mengagumkan. Semua malaikat akan bersama-sama dengan dia. Untuk apa? Untuk mengumpulkan semua bangsa, suku bangsa di muka bumi ini tanpa kecuali. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan tidak lain adalah ia akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Apa maksud kanan dan apa maksud kiri di dalam kitab
perumpamaan ini. Kanan ini menunjukkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang dihormati. Kanan juga menunjukkan sesuatu yang paling dihargai. Lalu apa maksud kiri? Kiri adalah menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Dalam perumpamaan ini, kita bertanya, siapakah yang dimaksud dengan domba? Dan siapakah yang dimaksud dengan kambing di sini? Domba di sini tidak lain adalah ialah orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang setia melayani Tuhan. Itulah domba. Orang-orang yang setia, yang benar, yang bersungguh-sungguh melayani Sang Raja itu. Itulah domba. Lalu kemudian, siapakah yang dimaksud dengan kambing di sini? Kambing tidak lain adalah orang-orang yang tidak setia. Kambing juga dalam perumpamaan ini adalah orang-orang jahat yang bukan umat Tuhan yang baik. Domba adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya, yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Contoh-contoh pelayanan yang dilakukan yang seharusnya oleh analogi daripada gembala domba di sini terdapat pada ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku minum, pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku sedang seorang sendirian, sedang terasing, kamu memberikan tumpangan. Pada waktu aku sakit, kamu melawat aku. Kamu mendoakan aku. Kamu menjenguk aku. Pada waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah contoh-contoh yang dilakukan oleh orang benar atau domba di dalam perumpamaan ini. Sebaliknya, kambing adalah bukan orang baik. Umat Tuhan yang kurang baik. Yang mengabaikan segala yang Tuhan katakan di dalam ayat 35 sampai ayat 36 itu. Yang acuh tak acuh, yang tidak peduli akan pekerjaan Tuhan, yang tidak peduli akan perintah Tuhan. Masa-masa sekarang adalah masa ujian bagi umat Tuhan hari ini. Kita sedang menghadapi wabah yang berkepanjangan. Ini juga merupakan ujian bagi umat Tuhan. Masihkah orang-orang peduli kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Ini ujian yang sangat besar yang kita hadapi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, orang-orang seringkali yang di sebelah kiri itu dianalogikan sebagai kambing. Karena tabiat kambing adalah tabiat yang betul-betul pemalas, betul-betul mengeraskan hati, tidak mau mengikuti, dan segala macam tabiat daripada si kambing ini. Pada dasarnya, kambing dan domba, domba dan kambing itu hidup secara bersama-sama dan mempunyai daripada gembala yang sama. Pada waktu petang, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, biasanya gembala memanggil daripada kambing. Maaf, biasanya pada waktu petang, seorang gembala memanggil daripada domba dan kambing. Domba, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selalu mendengar suara daripada gembalanya. Baik pada waktu petang, baik pada waktu pagi. Namun apa yang terjadi dengan kambing? Kambing biasanya memilih untuk mengabaikan suara gembalanya. Inilah yang terjadi. Sekarang, mari kita memperhatikan. Ketika kita melayani, kita dinilai oleh Sang Raja. Sekarang, apakah yang dinilai oleh Sang Raja itu? Jikalau kita melayani dia, apa yang dinilai dia? Kriteria apakah yang dinilai oleh Sang Raja itu? Yang pertama yang dinilai oleh Sang Raja itu terdapat pada ayat yang ke-34. Ialah
kesetiaan dalam melayani. Itu yang dinilai oleh sang raja. Kesetiaan dalam melayani. Ketika kita ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Setia kepada Tuhan. Ketika kita mengiringi Tuhan, iring Tuhan sampai selama-lamanya. Kita melakukan kehendaknya, terus sampai Tuhan memanggil kita. Setia dalam kita melayani. Kesetiaan inilah yang dinilai oleh Tuhan. Mengapa harus setia? Karena ia akan mengadakan pemisahan di antara yang setia dan yang tidak setia. Yang setia dipisahkan di sebelah kanan. Yang tidak setia dipisahkannya di sebelah kiri. Contoh kesetiaan yang harus dilakukan tadi pada ayat yang ke-35 dan 36 itu. Pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Pada waktu aku seorang diri, kamu menemani aku. Pada waktu aku di penjara, kamu menjenguk aku. Pada waktu aku sakit, kamu melawat aku. Inilah contoh-contoh daripada kesetiaan. Orang-orang yang setia melakukan, dan ini ditempatkan di sebelah kanan. Pada waktu lapar, engkau memberi aku makan. Mungkin secara jasmani banyak orang lapar hari ini. Tetapi sesungguhnya hari ini banyak orang lapar secara rohani dalam hidupnya. Kalau kita mengetahui keadaan di Melayu Hulu misalnya, ada 47 gereja yang dilayani hanya 20 orang saja, 20 gembala saja. Sisanya yang 17 itu, yang 20 lebih itu, siapa yang melayani? Mereka adalah betul-betul lapar secara rohani. Mereka betul-betul haus secara rohani. Siapa yang melayani? Siapa yang memberi makan? Siapa yang memberi mereka minum di sana? Mereka mau mendengar, tapi siapa yang memberitakannya? Mereka mau berseru. Bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka juga percaya jikalau tidak ada orang yang pergi? Bagaimana orang bisa pergi kalau di antara kita tidak ada yang peduli? Tidak ada yang mengutus mereka. Bagaimana mereka bisa pergi ke sana kalau tidak ada yang mengutus? Bagaimana orang bisa mengutus kalau semua orang-orang tidak peduli? Ini bukan saja berbicara tentang lapar secara rohani, tetapi lapar secara, bukan saja berbicara tentang lapar secara jasmani, tapi lapar secara rohani. Itulah yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan hari ini. Pedulikah kita? Memang tidak mungkin satu orang bisa mengutus, bisa memberi makan orang yang lapar secara rohani. Mungkin bisa saja. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang setia, yang di sebelah kanan itu. Itulah yang bekerja sama untuk memberi mereka makan apabila mereka lapar, untuk memberi mereka minum apabila mereka haus, untuk mengunjungi mereka apabila mereka dalam penjara. Hari ini mungkin tentu banyak orang di penjara secara jasmani, tetapi banyak orang juga di penjara secara rohani. Ia masih terikat oleh kuasa kegelapan, diikat dengan adat istiadat, diikat dengan belenggu kehidupan masa lalu yang belum dibebaskan. Siapa yang membebaskannya? Orang-orang percayalah, domba-domba yang di sebelah kanan inilah diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Siapa itu? Kita-kita inilah orang-orang percaya. Masihkah kita di masa bulan misi ini mau memikirkannya dan mau melakukannya? Betapa sedih kita bukan? Kalau Bapak Ibu melihat keadaan di Melayu Hulu itu betul-betul menyedihkan. Saya tidak menampilkannya, tapi gereja yang sudah roboh, gereja yang tak digembalakan, mereka mau berseru, tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya?
Mereka mau percaya. Tetapi persoalannya, siapa yang memberitakan mereka tentang kepercayaan itu? Siapa yang mau memberita? Ada yang mau memberita. Tadi saya di WA oleh salah satu hamba Tuhan dari STT di Pulau Jawa sebelum berangkat ke sini. Saya belum membalasnya. Dia katakan, Pak, saya mau melayani di Kalimantan Barat, mendengar apa yang Bapak selalu sampaikan tentang misi yang ada di Melayu Hulu. Bagaimana kabarnya, Pak? Bolehkah saya melayani? Banyak orang yang sudah menghubungi, tetapi pertanyaannya, siapa yang mengutus mereka? Kita semualah. Tidak bisa satu orang, tidak bisa satu gereja, tapi semua gereja yang betul-betul mencintai daripada amanah agung, mencintai Tuhan, dan melaksanakan pelayanan misi yang sudah biasa melaksanakan pelayanan misi. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka lapar, kita memberi makan secara rohani. Mereka haus, kita memberi minum secara rohani. Mereka dalam penjara ikatan kuasa kegelapan, tapi kita mengutus orang untuk membebaskan mereka di sana. Hal-hal inilah yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya. Dan jikalau kita setia melakukannya, dengan sungguh-sungguh melakukannya, tanpa disadari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya suatu kelak nanti kita akan kaget, bahwa ternyata yang kita lakukan itu, kita sedang melakukannya untuk Sang Raja. Bapak Ibu akan kaget suatu kelak nanti. Saya biasa merinding Bapak Ibu kalau bicara tentang hal-hal membantu pekerjaan Tuhan. Betapa kagetnya kita. Kita tidak sadar. Mungkin saya bulan ini, 1 bulan 100.000 untuk mengutus hamba Tuhan. Baik ke Melayu Hulu, baik ke luar negeri, baik ke Departemen Misi Pusat. Kita dengan rutin 100.000 1 bulan. Betapa kagetnya kita. Suatu kelak nanti, rupanya yang kita berikan ini adalah kita berikan untuk Tuhan. Dan Ia yang menilainya. Bukan siapa-siapa. Bukan gembala yang menilainya. Bukan gereja yang menilainya. Bukan biro yang menilainya. Tapi Sang Raja segala raja. Betapa kaget kita. Ternyata yang saya lakukan selama ini, saya melakukannya untuk Sang Raja. Sekarang, apa upahnya yang patut diterima dari Sang Raja itu? Upahnya, mereka akan menjadi warga dan menerima kerajaan surga. Inilah upah bagi orang yang dengan setia, yang setelah dipisahkan di sebelah kanan sebagai domba yang setia, ia akan menerima kerajaan surga itu. Inilah upahnya yang diberikan oleh orang yang setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang percaya sebaliknya janganlah mengabaikan serta melalaikan hal-hal ini. Jangan kita mengabaikannya. Apabila ada tantangan untuk kita mendukung pekerjaan misi, jangan melalaikannya. Karena suatu kelak nanti kita akan kaget. Mengapa Bapak ini dihargai? Mengapa saya tidak? Padahal kami satu gereja. Kami satu pelayanan. Kami satu tim melayani. Mengapa kok dia dihargai? Mengapa kok saya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan? Jangan kaget. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini, ternyata yang saya lakukan untuk Tuhan. Marilah melalui penutupan bulan misi ini, kita sadar kembali, jangan kita mengabaikannya. Lakukanlah, karena kita bukan melakukan untuk gereja, tetapi untuk Dia,
raja, segala raja. Yang kedua, apa yang dinilainya? Yang dinilainya adalah terdapat pada ayat yang ke-37 sampai 39. Ketulusan dalam melayani, itu yang dinilainya. Ketulusan dalam melayani. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saya memberi, itu karena saya tulus. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena saya ingin dihargai. Atau bukan karena saya ingin mendapat dukungan. Bukan. Tapi betul-betul saya tulus. Juga saya memberi bukan karena di sana berkekurangan. Bukan karena orang miskin. Bukan karena gereja yang miskin. Orang-orang terlantar. Bukan. Saya betul-betul tulus memberi karena saya memberi kepada Sang Raja. Jangan kita berpikir, saya kalau kasih perpuluhan ke gereja, kalau penghasilan saya 100 juta 1 bulan, lalu saya kasih 10 juta, terlalu besar rasanya untuk gereja ini. Karena gereja ini banyak uang, karena gereja itu banyak uang. Mereka sudah lengkap semuanya fasilitas. Buat apa saya? Lebih baik saya kasih kepada gereja-gereja yang kecil. Bapak Ibu, apa maksudnya kita memberi seperti itu? Apakah karena ingin mendapat pujian? Atau karena saya memberi, karena saya diberkati oleh Tuhan? Atau kewajiban saya karena saya hidup dan bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa secara rohani, dibimbing dan dipelihara, dijaga dan dilawat, dijenguk dan dijumpai oleh gereja di mana kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita memberi bukan karena gereja, bukan karena desa di sana berkekurangan, mereka miskin, lalu kita mendukung ke sana, bukan. Jadi memberi betul-betul karena saya tulus. Karena saya memberi untuk Sang Raja. Karena gereja, karena desa di sana cukup ekonomi mereka bagus, tidak perlu kita mendukung mereka. Apa maksudnya kita memberi? Seperti itu. Karena gereja ini sudah memiliki segala-galanya, fasilitas yang lengkap, maka tidak perlu saya memberikan perpuluhan, memberikan persembahan yang lebih besar daripada yang lain. Lebih baik saya bagi kepada yang lain. Apa maksudnya kita memberi seperti itu? Bukankah pemberian kita baik, bagus, tapi sayang oleh karena ketidaktulusan kita dalam memberi, akhirnya pemberian yang baik menjadi kurang baik. Saya memberi karena ketulusan. Siapa yang menilai? Dia, Raja segala raja. Jadi, termasuk hal-hal yang kecil sekalipun, Tuhan memperhatikan kita. Kalau terdapat dalam ayat 37 itu bukan memberi makan, memberi minum, mungkin itu hal-hal yang kecil, tapi Tuhan memperhatikannya. Ingatlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita melayani sesama, sesungguhnya kita sedang melayani Sang Raja. Dalam beberapa waktu ini Bapak Ibu, sejak bulan April ketika kita menghadapi wabah Covid, maka saya menggerakkan jemaat Tuhan, memikirkan bagaimana dalam keadaan kita menghadapi kesusahan ini, kita bisa membantu. Lalu kami mengumpulkan, 2 kali kami mengumpulkan beras, minyak, kemudian telur Indomie, dan 2 kali kami kumpulkan, beras itu hampir mencapai 1 ton Bapak Ibu. Terakhir, banjir yang ada di Kayan. Dan beras itu terakhir hari Kamis kemarin, hari Rabu kemarin, itu baru habis beras yang ada di pastori itu. Dibagikan kepada mahasiswa yang ada di STT Immanuel Sintang ini. Kita memberi bukan karena
Di sana dulu saya tak mendapat dukungan. Tapi memberi dalam keadaan yang sulit seperti ini, sesungguhnya kita melayani Sang Raja. Karena Dia yang memerintahkan kita. Kita betul-betul membantu, kita membagi. Firman Tuhan katakan, tidak akan pernah sia-sia. Karena kita sedang melayani Sang Raja. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, apa yang dinilai oleh Sang Raja itu? Ketika kita sekalian melayani Sang Raja, apa yang dinilai dari Sang Raja? Yang pertama tadi ialah kesetiaan dalam melayani. Setiakah saya melayani? Atau karena saya ada sesuatu yang diinginkan? Atau karena saya ingin mendapatkan sesuatu nilai tambah? Tapi saya melayani betul-betul karena Dia menilai saya. Menilai kita semua. Yang kedua, Tuhan menilai ketulusan hati kita dalam melayani. Tuluskah saya memberi? Tuluskah saya mendukung? Siapa yang menilai? Dia, Sang Raja. Yang nanti akan datang bersama dengan semua malaikatnya. Akan mengumpulkan orang-orang di muka bumi ini. Di seluruh penjuru bumi. Dan semua akan menghadap Dia. Domba akan dipisahkan di sebelah kanan. Dan kambing di sebelah kiri. Domba orang yang setia. Kambing identik dengan yang jahat. Yang tak peduli. Yang acuh tak acuh. Di manakah kita? Domba kah? Atau sebaliknya? Yang tahu Tuhan dan kita sendiri. Yang terakhir. Terdapat pada ayat yang ke-44. Apa yang dinilai? Yang dinilainya adalah cara pandang dalam melayani. Ini yang dinilai. Cara pandang dalam melayani. Yang sering kita jumpai Bapak Ibu, bahwa banyak orang salah dalam memandang sebuah pelayanan. Banyak yang melayani, melakukan itu dan ini. Lalu kemudian apa? Kemudian ia sudah merasa bahwa ia melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena sudah banyak berbuat itu dan ini. Lalu ia berkata, saya sudah banyak melakukan untuk Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan orang-orang tidak benar dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata demikian. Bila manakah, ini perkataan orang yang tidak benar. Perumpamaan Tuhan Yesus itu. Bila manakah Tuhan katanya, kami melihat engkau lapar, lalu kami tidak memberi engkau makan. Bila manakah Tuhan, kami melihat engkau haus, lalu kami tidak memberi engkau minum. Bila manakah Tuhan, kami melihat engkau telanjang, dan kemudian kami tidak memberi pakaian. Dan Tuhan, bila manakah kami melihat engkau sakit, lalu kami tidak melawat engkau, tidak mendoakan engkau, tidak mengunjungi engkau. Kemudian, bila manakah kami melihat engkau di penjara, lalu kami tidak menjenguk engkau. Bila manakah Tuhan, kami tidak melayani engkau. Ini perkataan orang yang tidak benar. Dalam perumpamaan ini, sepintas perkataan atau jawaban daripada orang yang tidak benar ini terlihat mirip dengan jawaban orang yang benar. Pada ayat yang ke-38 sampai 39 itu jawaban orang yang benar. Jawaban orang benar berkata begini, bila manakah kamu, bila manakah kami Tuhan melihat engkau lapar, bila manakah kami melihat engkau haus, bila manakah kami melihat engkau seorang diri, bila manakah kami melihat engkau dalam penjara, bila manakah Tuhan, bila manakah, lalu kami melayani engkau. Tadi orang yang tidak benar ia berkata begini, bila manakah kami melihat engkau, lalu kami tidak melayani engkau. Tetapi jawaban orang yang benar sepintas
mirip sekali. Tapi yang membedakannya ialah, bila manakah Tuhan kami melihat engkau lapar, lalu kami memberi engkau makan. Mirip tapi berbeda. Yang tadi berkata, kapan kami melihat engkau, lalu kami tidak melayani engkau. Ini jawaban orang yang tidak benar, cenderung bersilat lidah dan membelokkan perkataan. Kapan Tuhan, kapan kami tak melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkekurangan, kami tak melayani. Kapan engkau melihat? Tapi orang yang benar selalu berkata, Tuhan, kapan kami mengunjungi orang-orang dalam penjara? Kapan kami memberi makan orang yang lapar? Kapan Tuhan? Dari ayat-ayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang benar merasa bahwa apa yang dia lakukan, ia merasa belum melakukan apa-apa untuk sang raja. Ini orang benar. Sehingga apa? Sehingga ia terus rindu dan rindu haus untuk melayani sang raja. Ia terus rindu untuk memberi. Ia terus haus untuk memberi. Kapanpun, siapapun yang meminta. Tapi untuk sang raja, aku tak pandang apapun. Bagianku aku lakukan. Jadi itu yang benar Bapak Ibu. Kalau kita memberi, kita mendukung. Betul-betul harus dengan cara pandang yang benar. Saya memberi, bukan memberi untuk gereja. Tetapi saya memberi, cara pandang saya adalah untuk Tuhan. Sehingga, jikalau kita melakukan ini, maka Tuhan menilai kita. Cara memandang pelayanan, bahwa ia sesungguhnya melayani aku sebagai sang raja. Jadi jelaslah, orang-orang yang benar, ia selalu merasa bahwa apa yang ia lakukan terhadap pekerjaan Tuhan, ia belum merasa berbuat apa-apa. Padahal ia sudah melakukannya. Itu orang benar di mata Tuhan. Sedangkan orang yang tidak benar, ia merasa bahwa sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Padahal tidak. Jikalaupun ada, namun oleh karena cara memandang dari pelayanan kepada Tuhan yang salah dan keliru, kemudian di mata Tuhan menjadi tidak melakukan apa-apa. Karena cara memandang yang keliru, yang salah, akhirnya di mata Tuhan, ia seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Karena ia memandang pelayanan itu sebuah pujian, dan melayani itu sesuatu yang harus dihargai. Pada minggu lalu ada satu jemaat Bapak Ibu, ketika mendengar firman Tuhan ini, lalu sorenya dia datang, dia bawa uang 6 juta. Pak, saya mau memberi untuk Melayu Hulu, tapi jangan ditulis nama. Oh tidak apa-apa, Pak, Bu. Mungkin tidak ditulis nama di sini, di gereja. Terserah Bapak. Pokoknya asal jangan ditulis nama. Bapak mau bagi untuk kemana dan kemana dari jumlah ini. Saya persilakan. Dan akhirnya saya bagi Bapak Ibu. Saya bagi untuk Manis Raya, Pos PI di sana yang mereka memerlukan kontrakan yang baru 1 tahun 8 juta. Kami harus menanggungnya. Dan sebagian saya beri untuk Melayu Hulu. Sampai hari ini orang tidak tahu siapa yang memberi. Tidak gampang memberi dalam kondisi wabah corona seperti ini dengan jumlah seperti itu. Sangat sulit. Namun karena ia sadar bahwa saya melayani sang raja, walaupun tak diketahui oleh banyak orang. Itulah cara pandang melayani. Jadi, biarlah di waktu sekarang ini kita memilih cara pandang. Dan sedapat-dapatnya kita memiliki
cara yang baik, cara memandang dari suatu pelayanan yang benar. Diri kita dan manusia, orang lain, bisa saja menilai. Saya dan orang lain bisa saja menilai kita. Benar dan tidaknya suatu pelayanan kita kepada Tuhan. Namun, Sang Rajalah hakim dan juri kita yang paling adil. Dialah yang sempurna. Dan dia tidak akan salah menilai dan memberikan penghargaan kepada kita. Melayani Sang Raja. Apa saja yang dinilai pada waktu kita melayani Sang Raja? Yang pertama, kesetiaan dalam kita melayani. Yang kedua, ketulusan dalam kita melayani Dia. Dan ketiga, cara pandang dalam melayani. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu tentang melayani Sang Raja. Apa yang Engkau nilai dalam hidup kami? Tentu Engkaulah penilai, hakim dan juri kami yang sejati. Manusia mungkin salah menilai, tapi Engkau tak pernah salah. Tuhan, biarlah ketika Engkau datang nanti, kami juga mendapatkan karunia dan kasih-Mu. Kami berada di sebelah kanan-Mu. Kami domba-domba yang memerlukan Engkau ini Tuhan. Tuhan, jamahlah hati kami, supaya waktu kami melayani Engkau, kami penuh dengan kesetiaan, juga penuh dengan ketulusan, dan juga cara kami memandang pelayanan kepada Engkau. Materaikanlah ya Tuhan firman-Mu ini. Inilah doa hamba-Mu ini, yang hamba minta kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat-Mu, haleluya, amin.